Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi lingkaran, terlebih khusus menentukan panjang busur dan luas juring. Pada video sebelumnya telah dijelaskan apa itu busur lingkaran, juring, serta sudut pusat lingkaran. Nah, 3 unsur itu akan digunakan pada pembahasan kita kali ini. Pokok bahasan pertama kita pada materi ini adalah hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Mari kita perhatikan gambar yang ditampilkan. Terdapat lingkaran dengan titik pusat titik O dengan busur AB dengan sudut pusatnya adalah sudut alfa. Coba kita perbesar busur AB. Dapat dilihat sudut alfa pun akan semakin besar. Jika kita perkecil busur AB-nya, maka sudut alfa pun akan semakin mengecil. Dari sana kita dapat memperoleh hubungan antar keduanya, yaitu besar sudut pusat bersesuaian dengan panjang busur lingkaran. Sedangkan busur sendiri merupakan bagian dari keliling lingkaran. Dan ukuran sudut pusat lingkaran dalam satu putaran penuh itu berjumlah 360 derajat. Nah, dari 3 pernyataan tersebut kita dapat menentukan panjang busur lingkaran dengan menggunakan perbandingan senilai, yaitu panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per sudut satu putaran penuh. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka diperoleh panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Nah, pastinya waktu SD kita pernah mempelajari keliling dan luas lingkaran. Kita telah tahu rumus dari keliling lingkaran, yaitu 2 dikali Pi dikali R, atau kita sebut saja 2πr. Sehingga perbandingan tersebut dapat dinyatakan sebagai panjang busur per 2πr sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Dari perbandingan tersebut kita dapat menentukan rumus untuk mencari panjang busur suatu lingkaran, yaitu panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran, yaitu 2πr. Tapi bagaimana jika pada suatu soal panjang busurnya diketahui tapi sudut pusatnya tidak diketahui? Maka kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu sudut pusat sama dengan panjang busur dibagi 2πr dikali 360 derajat. Selanjutnya diberikan contoh soal yang ditanyakan panjang busur dari lingkaran yang memiliki jari-jari 21 cm dan sudut pusatnya 60 derajat. Penyelesaian yang pertama kita tuliskan apa saja yang diketahui, yaitu jari-jari yang disimbolkan dengan R adalah 21 cm. Selanjutnya sudut pusatnya itu 60 derajat. Ditanya panjang busur, maka rumus yang kita gunakan adalah panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran, yaitu 2πr. Untuk dapat membantu gambaran bagi adik-adik mengenai lingkaran yang dimaksud, kita dapat perhatikan gambar yang diberikan di sini. Jadi, contohnya di sini adalah suatu lingkaran dengan titik pusat titik O dan busur AB. Nah, panjang busur AB yang berwarna biru itu yang ditanya, berapa panjangnya? Terus sudut pusatnya katanya 60 derajat. Jadi sudut AOB-nya itu sudut minor ya, AOB 60 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Selanjutnya untuk mencari panjang busurnya, kita memasukkan semua nilai-nilai yang diketahui pada soal ke rumus yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita fokus dulu ke mencari keliling lingkarannya, yaitu 2πr. Sebenarnya materi mencari keliling lingkaran ini sudah dipelajari di kelas 6 SD kan. Di sini nilai pi ada 22/7 dan 3,14. 22/7 digunakan jika jari-jari yang diketahui adalah bilangan kelipatan 7. Jika jari-jarinya bukan bilangan kelipatan 7, pi yang digunakan adalah 3,14.
Karena jari-jari di soal ini adalah 21 cm, di mana 21 merupakan kelipatan 7 kan, maka nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Sehingga jika kita masukkan semua nilai yang diketahui tersebut, maka diperolehlah hasil sebagai berikut. Jika terus kita sederhanakan, maka diperolehlah hasil akhir 22 cm. Maka panjang busur pada soal tersebut adalah 22 cm. Nah, contoh soal kedua di sini kita diberikan kasus di mana diketahui suatu panjang busurnya yaitu 33 cm dan diameter lingkaran 42 cm. Yang ditanya adalah ukuran dari sudut pusatnya. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Pertama diketahui panjang busur lingkarannya adalah 33 cm. Di sini saya misalkan panjang busur lingkaran saya beri nama busur AB yaitu 33 cm. Selanjutnya diameter yaitu 42 cm. Dengan diketahuinya diameter, kita dapat mencari nilai dari jari-jarinya. Karena diameter adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Maka jika kita balik, kita akan cari jari-jarinya, maka diperoleh jari-jari adalah setengah dari diameter. Sehingga nilai dari jari-jari adalah 1/2 dikali 42 cm. Diperolehlah 21 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah sudut pusat. Maka rumus yang digunakan dalam soal ini adalah sudut pusat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran yaitu 2πr lalu dikali 360 derajat. Selanjutnya, semua nilai yang telah diketahui pada soal tersebut kita masukkan ke rumus sudut pusat itu. Sehingga kita fokus lagi ke keliling lingkarannya, kita lihat bahwa jari-jari pada soal itu adalah kelipatan 7 kan, karena jari-jarinya 21. Maka nilai pi, ingat nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Sehingga jika kita sederhanakan terus-menerus, kita akan memperoleh hasil akhir dari masalah ini adalah 90 derajat. Sehingga sudut pusat dalam soal ini adalah 90 derajat. Selanjutnya kita masuk pada bahasan kedua yaitu hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Mari kita perhatikan gambar yang ditunjukkan. Di situ terdapat suatu juring lingkaran yang berwarna hijau dengan sudut pusat adalah sudut alfa. Jika juring tersebut kita perbesar, maka sudut pusat alfa pun akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika juring tersebut berkecil, maka sudut pusatnya juga akan semakin kecil. Dari situ, kita dapat peroleh hubungan antar keduanya bahwa besar sudut pusat bersesuaian dengan luas juring lingkaran. Dan juga dalam lingkaran, juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Dan jangan lupa juga bahwa ukuran sudut pusat lingkaran itu jumlah keseluruhannya itu dalam satu putaran adalah 360 derajat. Nah, dari 3 pernyataan tersebut maka kita dapat menentukan luas juring lingkaran, di mana kita dapat menggunakan perbandingan senilai. Di sini dapat dinyatakan bahwa luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per sudut satu putaran penuh. Dengan yang sudah diketahui bahwa sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka diperoleh perbandingan luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Dan tentunya kita semua sudah tahu rumus dari luas lingkaran itu sendiri yaitu πr kuadrat, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah luas juring per πr kuadrat sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Dan dari perbandingan tersebut maka kita dapat memperoleh rumus dari luas juring yaitu seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut. Dan jika pada soal
kita diperhadapkan dengan masalah di mana luas juring suatu lingkaran diketahui tetapi yang ditanyakan adalah sudut pusatnya, maka rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Agar lebih jelas, diberikan contoh soal sebagai berikut, di mana diketahui adanya lingkaran yang memiliki jari-jari 21 cm. Tentukanlah luas juring lingkaran tersebut dengan sudut pusat 30 derajat. Seperti biasa, penyelesaian pertama yang kita lakukan itu menuliskan apa yang diketahui. Diketahui di situ jari-jari disimbolkan dengan R, jadi dapat dinyatakan sebagai R sama dengan 21 cm. Dan kedua, diketahui juga sudut pusatnya sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah luas juringnya. Sehingga kita dapat menggunakan rumus yang dapat menentukan luas juring, yaitu sudut pusat per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran, yaitu πr². Dan agar dapat memberikan gambaran pada adik-adik sekalian, perhatikanlah gambar berikut, yaitu adanya suatu lingkaran yang dengan titik pusat titik O dan terdapat juring yang berwarna hijau dengan sudut pusatnya 30 derajat. Jadi, luas yang akan dicari adalah luas dari daerah yang berwarna hijau pada gambar tersebut. Selanjutnya, dengan rumus luas juring yang telah kita ketahui, kita masukkan semua nilai-nilai yang telah diketahui pada soal ke rumus tersebut. Jadi diperoleh hasil sebagai berikut. Coba kita perhatikan pada nilai pi-nya, di mana nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Hal tersebut dikarenakan jari-jari dari lingkaran tersebut merupakan kelipatan 7, yaitu 21 cm. Jika kita sudah memasukkan nilai-nilai yang diketahui tersebut, maka kita lakukan perhitungan sehingga mendapatkan hasil akhir adalah 66 cm², dan 66 cm² merupakan luas juring yang kita cari. Selanjutnya, contoh soal kedua, diketahui sebuah pizza berdiameter 12 cm. Jika pizza tersebut dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar dan tentunya 8 bagian tersebut berbentuk juring, berapa sudut pusat dari setiap potongan pizza tersebut? Pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini diketahui diameter atau D sama dengan 12 cm. Dari diameter yang diketahui, kita dapat menentukan jari-jari, di mana jari-jari atau R sama dengan setengah dari diameter, sehingga diperoleh R sama dengan 1/2 kali 12 cm, sehingga diperoleh R sama dengan 6 cm, sehingga diketahui jari-jari dari pizza tersebut sebesar 6 cm. Dan yang ditanya pada soal itu merupakan sudut pusat. Tentunya kita menggunakan rumus dari sudut pusat, yaitu luas juring per luas lingkaran, yaitu πr² dikalikan 360 derajat. Selanjutnya, kita dapat menentukan luas dari pizza itu. Karena pizza berbentuk lingkaran, maka luas dari pizza tersebut sama dengan luas lingkaran, yaitu sama dengan πr². Kemudian, pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Jadi, dapat kita cari luas dari satu bagian pizza tersebut. Dan luas dari satu bagian pizza itu merupakan luas juring yang kita cari. Jadi, jika kita mencari luas juring, maka kita dapat nyatakan sebagai 1/8 dari luas lingkaran itu. Jadi, luas juring sama dengan 1/8 dikali luas lingkaran, yaitu πr². Maka, kita masukkan semua nilai-nilai yang telah diketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Sehingga luas juring kita masukkan 1/8 πr² per πr². Lalu kita kalikan 360 derajat. Selanjutnya,
kita sederhanakan sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 45 derajat. Sehingga sudut pusat dari setiap potongan pizza tersebut adalah 45 derajat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan berikut diberikan 2 nomor latihan soal yang dapat adik-adik sekalian kerjakan agar lebih mahir dan lebih menguasai akan materi ini. Sekian dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.